Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nur Hasanah Syarif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks dan operasi matriks. Berdasarkan definisi, matriks adalah susunan angka atau bilangan dalam bentuk persegi panjang. Angka atau bilangan dalam susunan tersebut kita sebut sebagai entry. Nah, di sini jadi misalkan ada matriks A, di sini 2, 1, 7, 3, 4, dan 2, ini kita sebut entry dari suatu matriks. Nah, ukuran suatu matriks dinyatakan dalam jumlah baris, garis horizontal, dan kolom garis vertikal. Jadi misalnya ini matriks A ini dia ukuran berapa? Kita lihat. Ini barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa. Barisnya di sini yang garis horizontalnya ada 2, baris pertama ada baris kedua, kemudian kolomnya ada 1, 2, dan 3. Maka matriks A ini berukuran matriks 2 kali 3. Misalkan berikutnya ada 3 kali 4, berarti di sini barisnya ada 3, 1, 2, 3, dan kolomnya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita akan menggunakan huruf besar untuk menunjukkan matriks dan huruf kecil untuk menunjukkan jumlah numerik. Jadi, setiap matriks itu kita tulis dengan huruf besar. Jadi ini matriks A, matriks C, di sini ada matriks A lagi, di sini juga ada matriks A. Kemudian berikutnya, entry yang terletak di baris I dan kolom J dari matriks A akan dilambangkan dengan AIJ atau A besar IJ. Nah, jadi entry-nya itu kita lambangkan dalam bentuk AIJ. Jadi misalnya baris dikali dengan kolom. Jadi contoh di sini entry yang pertama ini kita lambangkan dengan A11 karena ini ada pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Kalau misalnya ini A22 karena dia ada di baris kedua dan ada di kolom kedua. Kemudian misalnya yang ini A31 berarti dia ada di baris ketiga dan kolom ke-1. Berikutnya adalah jenis-jenis matriks. Nah, matriks jenis yang pertama ini adalah matriks baris. Nah, berdasarkan definisi, matriks yang hanya terdiri dari satu baris itu disebut dengan matriks baris. Nah, matriks baris ini dinotasikan dengan matriks 1 kali N. Jadi, barisnya itu 1, sedangkan kolomnya itu sebanyak N. Di sini misalnya kita contoh A sama dengan 2103. Jadi barisnya itu hanya 1, tapi kolomnya di sini ada 4. Berikutnya ada matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri dari satu kolom itu kita sebut sebagai matriks kolom. Nah, matriks kolom ini dinotasikan dengan matriks M kali N. Nah, maksudnya apa? Jadi barisnya itu boleh sebanyak M, tapi kolomnya itu hanya 1. Contoh misalnya ini, B-nya itu sama dengan 3105. Di sini barisnya hanya 1, tapi kolomnya itu hanya 1, tapi barisnya itu ada 4. Yang pertama ada 3, 1, 0, dan 5. Berikutnya ada matriks bujur sangkar atau persegi. Matriks dengan jumlah baris N dan jumlah kolom N disebut dengan matriks bujur sangkar ordo N. Matriks bujur sangkar itu dinotasikan dengan matriks N kali N, di mana berarti dalam hal ini jumlah barisnya itu harus sama dengan jumlah kolom. Contoh, misalnya ini matriks 33, berarti barisnya itu ada 3, 1, 2, 3, dan kolomnya juga ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian di sini ada bentuk umum dari matriks bujur sangkar. Di entry A11, A22, sampai ANN ini kita sebut sebagai diagonal utama. Jadi dari contoh A ini, yang kita sebut dengan diagonal utama itu yang mana? Yang 4, min 1, dan 5 ini adalah diagonal utama. Oke, selanjutnya ada operasi pada matriks. Operasi yang pertama itu adalah kesetaraan matriks. Definisinya, dua matriks adalah setara atau equal jika keduanya memiliki ukuran yang sama dan entry-entry yang bersesuaian adalah sama. Jadi, dua matriks dikatakan setara itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, ukurannya itu harus sama, dan yang kedua, entry-entry yang bersesuaian itu harus sama. Nah, dalam notasi matriks, jika A-nya itu adalah AIJ, B-nya itu adalah
BIJ memiliki ukuran yang sama, maka A itu sama dengan B jika dan hanya jika AIJ itu sama dengan BIJ, atau AIJ sama dengan BIJ untuk semua I dan J. Contoh misalnya di sini ada matriks A, B, dan C. Nah, kita lihat dulu untuk syarat yang pertama, ukuran yang sama. Berarti ada kemungkinan matriks A dan matriks B-nya sama. Sedangkan berdasarkan ukuran, ini matriks A kan beda dengan matriks C. Matriks A ini berukuran 2x2, matriks C ini berukuran 2x3. Maka ukurannya sama, sudah pasti mereka tidak setara. Nah, dua matriks yang sama ini ada matriks A dan matriks B. Dia dikatakan sama kalau entry yang bersesuaiannya ini adalah sama. Jadi misalkan kita punya nilai X-nya itu sama dengan 5, maka matriks A itu sama dengan matriks B, tetapi untuk semua nilai X yang lain, matriks A itu tidak setara. Jadi kalau misalnya nilai X-nya ini yang lain, misalnya 2, min 2, atau lain sebagainya, maka kedua matriks ini tidak setara. Nah, operasi yang berikutnya itu adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, berdasarkan definisi, jika A dan B adalah matriks-matriks dengan ukuran yang sama, maka jumlah A plus B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan entry-entry pada B dengan entry-entry yang bersesuaian pada A. Dan selisih A min B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan entry-entry pada A dan entry-entry yang bersesuaian pada B. Matriks dengan ukuran yang berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangi. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan syaratnya itu cuma satu. Yang pertama, dia harus punya ukuran yang sama. Jadi, kita langsung saja ke contohnya. Di sini perhatikan matriks-matriks. Ada matriks A dan matriks B. Matriks A ini berukuran 3x4, matriks B juga berukuran 3x4. Yang matriks C itu dia berukuran 2x2. Maka A ini tidak bisa dioperasikan dengan C, B juga tidak bisa dioperasikan dengan C. Yang bisa kita operasikan itu cuma matriks A dan B karena dia memiliki ukuran yang sama. Maka di sini A plus B ini kita menjumlahkan setiap entry yang ada di A dengan yang B. Misalkan A11, baris pertama, kolom pertama 2. Untuk B yang baris pertama dan kolom pertama itu min 4. Berarti 2 ditambah min 4 itu kita peroleh 2. Kemudian 1 ditambah dengan 3. Ini kita peroleh 4. 0 ditambah 5 itu 5. Sedangkan 3 ditambah 1 itu 4. Begitupun dengan yang sebalik dan seterusnya. Untuk A min B ini juga sama. Pengurangan antara B dan A dan B. Berarti 2 kita kurangi dengan min 4, berarti kita peroleh min 6. 1 kita kurangi dengan 3, berarti kita peroleh min 2. 0 dikurangi 5, berarti min 5. 3 dikurangi 1, berarti 2. Maka yang bisa dioperasikan itu hanya matriks A dan matriks B. Nah, selanjutnya di sini ada kelipatan skalar. Berdasarkan definisi, jika A adalah matriks sembarang dan C adalah skalar sembarang, maka hasil kalinya AC adalah matriks yang diperoleh dari perkalian setiap entry pada matriks A dengan bilangan C. Matriks AC itu disebut sebagai kelipatan skalar atau skalar multiple dari A. Dalam notasi matriks, jika A sama dengan AIJ, maka di sini ada contohnya. Misalnya, matriks A itu ada matriks 2x3. Entry-nya itu ada 2, 3, 4, 1, 3, 1. Nah, berarti skalar 2A, berarti kita mengalihkan bilangan 2 ini dengan matriks setiap entry pada matriks A. Jadi 2 dikali 2 itu menghasilkan 4. 2 kali 3 itu 6. 2 kali 4 8. 2 kali 1 itu 2. 2 kali 3 itu 6. Dan 2 kali 1 itu adalah 2. Nah, ini berlaku untuk contoh B dan juga contoh C. Operasi yang terakhir adalah hasil kali matriks. Nah, definisi jika A adalah matriks M kali R dan B adalah matriks R kali N, maka hasil kali AB dari adalah matriks M kali N dengan entry-entry-nya ditentukan sebagai berikut. Untuk mencari entry pada baris I,
dan kolom J dari AB, pisahkanlah baris I dari matriks A dan kolom J dari matriks B. Kalikan entry-entry yang bersesuaian dari baris dan kolom tersebut, kemudian jumlahkan hasil yang diperoleh. Nah, dari definisi ini kita bisa melihat bahwa dua matriks itu bisa kita kalikan kalau kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi di sini RR, sehingga dia memperoleh hasilnya itu M kali N. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasilnya itu kalikan entry yang bersesuaian pada baris dan kolom, kemudian jumlahkan. Misalkan di sini ada perkalian matriks AB, di mana matriks A itu dia berordo M kali N dan matriks B itu dia R kali N. Maka misalkan kita kalikan baris ke I dengan kolom ke J, maka AI1 itu kita kalikan dengan BI1. Kemudian hasilnya itu kita jumlahkan dengan AI2 dikalikan kolom B2J. Kemudian ditambahkan seterusnya sampai AIR itu kita kalikan dengan BRJ. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Misalkan di sini ada matriks A-nya itu berukuran 2 kali 3, B-nya itu berukuran 3 kali 4. Nah, di sini kolom yang matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua, sehingga kita bisa kalikan dan kita akan memperoleh hasilnya itu yaitu matriks dengan ukuran 2 kali 4. Nah, berdasarkan contoh yang tadi, misalkan kita mau mencari entry hasil pada baris pertama dan kolom pertama, maka kita kalikan baris pertama dari A, kita kalikan dengan kolom pertama pada B. Jadi baris pertama 1 kita kalikan dengan 4, 2 kita kalikan dengan 0, 4 kita kalikan dengan 2. Kemudian hasil perkaliannya kita jumlahkan, jadi 4 tambah 0 ditambah 8, berarti hasilnya 12. Kemudian yang berikutnya untuk ini 27 ini berarti kan baris pertama kolom kedua, maka baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua, jadi 1 dikali 1 tambah 2 dikali min 1 ditambah dengan 4 kali 7, sehingga kita peroleh 1 ditambah min 2 ditambah 28, berarti hasilnya 27, begitupun seterusnya.